Chapter 211. Seorang murid di puncak alam pendirian yayasan hampir dibunuh oleh binatang bawah tanah. Di hadapan seni pengocok jiwa Yang Chen, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun. Yang Chen bahkan tidak perlu menggunakan niat membunuhnya untuk mengatakan apa yang ingin diketahui Yang Chen. Memang ada banyak murid Tai Tianmen di sini, tapi mereka semua adalah elementalis kayu dan tanah. Sepertinya tidak ada yang aneh. Hampir semua orang di sini adalah elementalis kayu dan tanah. Tentu saja, ketika para murid datang ke persidangan, sangat masuk akal bagi orang-orang Taitian untuk mengirim beberapa Grandmaster inti emas untuk merawat mereka kapan saja. Dikatakan bahwa di antara para master ini, ada seorang ahli di tahap jiwa yang baru lahir. Tampaknya semuanya normal, tapi Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi. Agaknya, murid-murid tingkat rendah ini tidak tahu tentang susunan besar. Adapun Chu Heng, orang-orang Taitian tidak menyembunyikannya. Chu Heng menyerang Yang Chen karena dia berhubungan baik dengan Li Qingchen dari Taitianmen, yang menyebabkan dia diusir dari Istana Chunyang. Sebagian besar murid Taitianmen mendukung Chu Heng. Meskipun orang Taitian tidak bisa secara terbuka mendukung Chu Heng, mereka masih bisa menjaganya di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Setidaknya di lembah pasir yang tandus, Chu Heng menjalani kehidupan yang nyaman. Chu Heng bisa masuk dan keluar dari titik pasokan Taitianmen manapun kapan saja, dan dia bisa mendapatkan dukungan. Setelah beberapa tahun, Chu Heng hampir mengenal semua murid Taitianmen di lembah pasir tandus. Jika terjadi sesuatu, murid-murid Taitianmen ini juga akan memberitahu Chu Heng. Istana Chunyang mengirim beberapa Grandmaster inti emas ke lembah pasir tandus untuk menyelidikinya, tetapi itu semua karena murid-murid Taitianmen mendapat berita sebelumnya dan mengingatkan Chu Heng, yang menyebabkan beberapa Grandmaster inti emas kembali dengan kegagalan. Chu Heng telah bersembunyi dengan sangat baik di lembah pasir tandus, dan dengan bantuan orang-orang Taitian, dia terus meningkatkan kekuatannya. Bagi orang Taitian, membantu Chu Heng secara diam-diam berarti mereka dapat merusak reputasi Istana Chunyang dan langsung membalas dendam karena mereka menundukkan kepala dan meminta maaf. Sebaliknya, mereka bisa menertawakan Istana Chunyang. Itu adalah bisnis yang menguntungkan dengan modal kecil. Chu Heng selalu berada di lembah pasir gersang. Bagus sekali. Senyuman di wajah Yang Chen semakin lebar. Pria yang awalnya sombong di kakinya kini terbaring di tanah seperti orang idiot, tidak dapat berbicara lagi. Yang Chen berdiri, dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Ia membuka mulutnya yang ganas dan menelan pemuda yang tergeletak di tanah ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Sosok raksasa ini tentu saja adalah binatang bawah tanah. Sekarang itu setara dengan budidaya manusia Jidan Mahaguru. Ditambah dengan ukurannya yang besar dan tubuh yang kuat, bahkan kultivator dengan level yang sama bukanlah lawannya. Untungnya, binatang bawah tanah itu lembut dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang para pembudidaya. Ketika Yang Chen mendarat telentang, dia hanya perlu sekali mencoba menjalin komunikasi dengan binatang bawah tanah. Mantra penjinak binatang memang merupakan kekuatan magis ras iblis. Ketika Yang Chen tidak berniat mengendalikan binatang iblis itu dan hanya berkomunikasi dengannya dengan tujuan meminta informasi, dia dengan mudah menerima umpan balik dari binatang bawah tanah. Setelah saluran komunikasi terbentuk, masalah selanjutnya menjadi lebih mudah ditangani. 3 orang yang tidak tahu hidup atau mati bertemu langsung dengannya. Binatang bawah tanah itu lembut dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tapi bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Ketika Yang Chen meminta bantuan, binatang bawah tanah tidak ragu sama sekali. Ia segera menyerang dan dengan mudah membunuh ketiga orang tersebut. Tas Qiankun yang dibawanya diludahkan dan dikirim ke Yang Chen, tetapi harta dharma pada orang-orang itu langsung ditelan dan dimurnikan oleh binatang bawah tanah. Mereka bertiga adalah kultivator bumi, dan bagi binatang bawah tanah, mereka adalah tonik terbaik. Tentu saja, Yang Chen tidak membiarkannya membantu dengan sia-sia. Dia memberinya ginseng berumur 1000 tahun. Meski dikatakan ginseng berumur 1000 tahun, usianya hampir 2000 tahun. Bahkan untuk binatang bawah tanah inti emas, itu adalah harta karun yang langka. Dengan manfaat seperti itu, tentu saja mudah bagi Yang Chen untuk mengetahui distribusi dan arah kekuatan spiritual di sekitarnya. Segera, peta yang mencakup radius ratusan kilometer muncul di benak Yang Chen. Binatang bawah tanah sudah lama berada di sini, setidaknya 1000 tahun. Ketika masih muda, ia sering berpatroli di wilayahnya sehingga sangat akrab dengan daerah sekitarnya. Selain itu, budidayanya berhasil, sehingga dapat dengan jelas membedakan distribusi kekuatan spiritual di sekitarnya dengan mata tertutup. Distribusi kekuatan spiritual yang begitu mendetail segera memberi Yang Chen pemahaman dasar tentang susunan yang tersembunyi di lembah desolate. Bagaimanapun, susunan ini bergantung pada medan alami. Area ini setara dengan sudut arai. Yang Chen secara kasar sudah bisa menentukan arah susunan dan di mana fokusnya. Dia rukun dengan binatang bawah tanah. Setelah menanyakan binatang bawah tanah tentang tetangganya yang kuat, Yang Chen dengan cepat melambaikan tangan dan terbang ke arah lain. Selama ada 4 atau 5 binatang iblis yang lebih kuat seperti binatang bawah tanah, Yang Chen akan mampu menguraikan susunannya sepenuhnya. Ketika itu terjadi, seluruh arai tidak akan terhalang. 3 talenta muda dari Sekte Surga Terbesar, dalam waktu kurang dari 1 jam, dari dalam keluar, dari kulit hingga tulang, menghilang tanpa jejak. Binatang bawah tanah bahkan tidak melihat ketiga tas Qiankun sebelum melemparkannya ke Yang Chen. Pasti diketahui bahwa sekte besar seperti ini dapat menggunakan tas Qiankun untuk menemukan lokasi murid-muridnya.
Yang Chen tidak akan pernah mempercayai rumor bahwa binatang bawah tanah ini memiliki temperamen yang lembut dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang para pembudidaya. Mungkin sebagian besar waktu, binatang bawah tanah memiliki ekspresi yang tidak berbahaya, tetapi untuk membuat penilaian seperti itu, ia tidak bisa hanya membunuh satu atau dua pembudidaya. Agaknya, banyak petani keliling independen yang hilang di tempat ini, tetapi tidak ada yang menyelidikinya. Yang Chen tidak peduli dengan Tas Qiankun. Dia telah membunuh lebih dari satu atau dua orang Taitian. Dia bisa saja melemparkan mereka ke dalam cincin prestasinya dan tidak akan ada dampaknya. Setelah terbang dengan santai ke tepi wilayah binatang bawah tanah, Yang Chen melambat. Menurut binatang bawah tanah, tetangganya tidak terlalu ramah. Tidak hanya mudah marah, tapi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut perkiraan binatang bawah tanah, ia mungkin bisa bertarung melawan tetangganya jika berjumlah 4 atau 5 orang. Hal ini semakin menggelitik minat Yang Chen. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah ia sudah berada di alam Nas Chen Sol? Tentu saja, bukan itu cara iblis dipecah. Mereka hanya setara. Jika itu masalahnya, bukankah wilayahnya akan beberapa kali lebih besar daripada wilayah binatang bawah tanah? Selama dia mendapatkan medan di sini, dia akan mampu mencakup beberapa tempat yang bisa dilalui Yang Chen. Tentu saja, binatang iblis Viper ini tidak mudah untuk dihadapi. Itu sangat kuat, dan jika tidak berhasil, Yang Chen mungkin akan mati di tempat. Oleh karena itu, Yang Chen harus bersiap terlebih dahulu agar dia tidak bingung ketika saatnya tiba. Chapter 212. Selain dari Bistaming Art, alasan lain Yang Chen bisa bertahan sampai dia mencapai sisi ular beludak adalah karena ular berbisa itu relatif lambat. Yang Chen memiliki pedang terbang dalam koleksinya yang sangat cepat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan harta sihir yang terspesialisasi dalam kecepatan, menurut deskripsi binatang bawah tanah, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Bahkan pelarian dari bumi dari binatang bawah tanah bisa melarikan diri tepat pada waktunya. Jika terjadi kesalahan, Yang Chen akan dapat melarikan diri ke tempat yang aman pada waktunya. Justru dengan jaminan keamanan itulah Yang Chen dapat yakin dan dengan berani bersiap untuk masuk dan bertemu monster ular berbisa untuk sementara waktu. Berbeda dengan kedamaian binatang bawah tanah, bahkan udara di sini tampak beriak dengan aura kekerasan. Ada beberapa tempat di Desolate Sand Valley yang tidak boleh dimasuki oleh murid tingkat rendah. Tempat ini adalah salah satunya. Yang Chen mengedarkan Bistaming Art secara ekstrim. Dia membungkus permintaannya untuk berkomunikasi dan meminta petunjuk dalam akal ilahi dan mengirimkannya jauh-jauh. Rakyatnya sendiri berdiri di atas pedang terbang dan terbang ke depan dengan perlahan dan hati-hati. Saat mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka akan segera kabur. Wilayah ular berbisa itu luar biasa luasnya. Yang Chen harus terbang selama hampir 1 jam untuk mencapai wilayah binatang bawah tanah, tetapi Yang Chen telah menghabiskan setidaknya 1 hari penuh di sisi ular berbisa. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kehati-hatiannya, tapi itu juga menunjukkan seberapa besar wilayah binatang iblis itu. Langit menjadi gelap dan kemudian cerah. Hari sudah siang keesokan harinya. Matahari membakar tanah, dan sekelilingnya dipenuhi uap. Tidak ada sedikit pun kelembapan. Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan suasana ini. Namun, dia telah mengedarkan Bistaming Art dengan sekuat tenaga selama hampir sepanjang hari dan malam, tapi dia belum menerima satu tanggapan pun. Seolah-olah tidak ada binatang iblis yang bisa berkomunikasi dengan Yang Chen di wilayah luas ini. Ini jelas mustahil. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, pasti ada makanan di wilayahnya. Harus ada suatu tempat di mana hal itu dapat hidup berdampingan. Kalau tidak, bukankah binatang iblis yang sendirian akan terlihat terlalu kesepian? Tapi setelah sekian lama, tidak ada satupun binatang iblis yang berkomunikasi dengannya. Ini jelas tidak normal. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pemilik wilayah ini. Tempat Yang Chen tiba adalah pusat wilayah ular berbisa, seperti yang dijelaskan oleh binatang bawah tanah. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi bergerak maju. Di bawah pemeriksaan Divine Sense-nya, tidak ada satupun binatang mengerikan di sekitarnya. Keheningan itu agak menakutkan. Sambil mengerutkan kening, Yang Chen menghentikan pedang terbang dan berdiri di sana beberapa saat. Lalu, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Saat dia melakukan ini, aura besar tiba-tiba muncul di sekitar Yang Chen. Pasir di bawah kakinya seakan tiba-tiba berubah menjadi sungai yang mengalir, terbelah dengan dentuman keras. Sebuah tubuh besar dengan cepat keluar dari tanah dan bangkit dari tanah. Mulut berdarah terbuka lebar, menyerbu ke arah pedang terbang Yang Chen melarikan diri. Jika Yang Chen sedikit lebih cepat, dia akan bisa segera masuk ke dalam mulut. Tentu saja, Yang Chen sendiri tidak akan terburu-buru masuk ke mulut ular berbisa itu. Dia dengan gesit memutar pedang terbangnya dan hendak bergegas ke arah lain. Namun, setelah berbalik, dia menemukan bahwa dia sudah dikelilingi oleh tubuh ular berbisa yang besar. Tidak peduli ke arah mana dia berbelok, dia akan langsung menabrak tubuh ular berbisa itu. Pada saat ini, kepala besar ular beludak itu tidak lagi menghadap Yang Chen. Sebaliknya, ia ditinggikan dan dilihat ke bawah. Yang Chen langsung dikelilingi oleh tubuh dan kepala ular berbisa itu. Kedua matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya mematikan saat menatap Yang Chen di bawah, lidahnya yang panjang bergerak masuk dan keluar terus-menerus. Yang Chen tidak menyangka tubuh ular beludak itu begitu besar. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak banyak berurusan dengan binatang iblis.
Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya setelah dia naik. Adapun binatang iblis di dunia spiritual dan dunia abadi, itu adalah konsep yang sangat berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan ukuran tubuhnya untuk menaklukkan dunia. Tubuhnya yang panjang sudah lebih dari 1000 kaki, dan bagian tertipis dari tubuhnya berdiameter beberapa kaki. Itu melingkari tanah seperti tembok kota besar yang terjerat. Sisik di tubuhnya memancarkan semacam cahaya hitam, hampir seperti senjata sihir pelindung alami. Aura kuat kekuatan spiritual bumi menyelimuti tubuhnya. Yang Chen benar-benar percaya bahwa bahkan jika pedang terbang terkuatnya menebas sisik-sisik ini, pedang itu paling banyak mampu memotong beberapa lusin sisik, dan dia akan segera menderita serangan fatal dari ular beludak. Saat ini, Yang Chen tidak punya tempat untuk mundur. Dia hanya bisa melayang di udara, tidak bergerak. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Yang Chen. Ia masih terus mengomunikasikan niatnya untuk menanyakan arah melalui seni rahasia pengendalian binatang. Matanya tertuju pada mata besar ular beludak itu tanpa ragu sedikit pun. Yang Chen telah membuka indera spiritualnya sepanjang jalan, tapi dia tidak menemukan lokasi binatang iblis besar ini sama sekali. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah ranah kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan itu juga memiliki semacam metode penyembunyian. Tak heran jika nama ular beludak yang ganas itu tersebar luas. Hanya metode ini saja sudah cukup untuk membuat para penggarap dari alam yang sama menderita keluhan. Kita harus tahu bahwa binatang iblis tidak pernah peduli tentang sikap yang berlebihan atau jahat dan tercela. Saat menghadapi musuh, satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh pihak lain, dan mereka tidak peduli dengan caranya sama sekali. Kamu adalah teman klan iblisku, bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang kultivator? Dalam rasa spiritual, keinginan kekerasan tiba-tiba datang, sama sekali mengabaikan niat Yang Chen menanyakan arah. Itu benar-benar mempertanyakan, dan itu tidak memungkinkan Yang Chen untuk tidak menjawab. Apa untungnya aku memberitahumu? Selama pihak lain mau berkomunikasi, itu bukan masalah besar bagi Yang Chen. Melalui rasa spiritual yang dikeluarkan melalui seni rahasia pengendalian binatang, dia dengan cepat menyampaikan maksudnya, dan dia bahkan tidak perlu membuka mulutnya. Yang Chen tahu bahwa yang terbaik adalah menggunakan metode langsung untuk berkomunikasi dengan binatang iblis. Pada tahap ini, mereka belum belajar cara berkomunikasi dengan bijaksana, dan mereka terus terang sejak awal. Mengungkapkan maksudnya secara langsung adalah cara terbaik, dan tidak akan menyebabkan pihak lain salah paham. Begitu merasakan maksud Yang Chen, mata ular beludak besar itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya, dan matanya tampak memancarkan cahaya pisau yang langsung menuju ke lubuk hati Yang Chen. Ia tidak berniat bertukar apapun dengan Yang Chen, dan ingin langsung menekan Yang Chen. Rasa spiritual ini dengan niat membunuh yang kuat, Yang Chen tidak peduli sama sekali, dan dia hampir membuka lautan kesadarannya, membiarkan rasa spiritual yang mengancam ini masuk. Begitu memasuki laut kesadaran Yang Chen, sungai darah yang panjang tiba-tiba beriak, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan besar yang berdarah, meraih indera spiritual, dan dalam sekejap, itu meleleh sepenuhnya. Begitu indera spiritual menghilang, binatang iblis berbisa itu segera menyadarinya. Tiba-tiba, gerakannya tampak berhenti, dan dia menatap Yang Chen, dan tiba-tiba seberkas rasa spiritual terpancar, manfaat apa yang kamu inginkan? Chapter 213. Untuk binatang iblis, jika tesnya tidak berhasil, maka ia akan beralih ke metode lain. Di antara binatang iblis, jika bukan karena wilayah, sumber daya, atau mangsa, tidak perlu bertarung sampai mati secara langsung. Jika ada perbedaan kekuatan yang besar, mungkin akan terjadi penaklukan tirani, tetapi jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, cara terbaik adalah bernegosiasi. Binatang iblis bukanlah orang bodoh, terutama ketika terdapat banyak sekali kultivator di lembah pasir tandus. Yang Chen memberi kesan pada binatang iblis ular berbisa itu bahwa dia mampu menelan niat membunuh ular berbisa itu tanpa peduli, jadi tentu saja dia bukanlah lawan yang mudah. Karena Yang Chen hanya menanyakan arah dan tidak bermaksud menyakitinya, tentu saja dia tidak akan langsung menyerang. Ia menginginkan rahasia kemampuan Yang Chen untuk berubah menjadi manusia, jadi tentu saja ia harus membayar harganya. Pada tahap ini, meskipun binatang iblis ular berbisa telah belajar bersembunyi, itu adalah kemampuan bawaannya. Ia tidak belajar menyembunyikan kekuatannya, tetapi sangat jelas tentang hal ini. Biasanya jika basis kultivasinya tidak sebaik itu, ia akan langsung ketakutan oleh kesadaran spiritual bawaannya dengan niat membunuh yang kuat. Yang Chen bisa menerimanya, jadi tentu saja dia hampir sekuat itu. Kekuatan adalah satu-satunya cara bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara setara. Karena Yang Chen telah menerima ancamannya, maka dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi secara setara dengannya. Selain hal-hal yang ingin aku tanyakan, bantu aku 3 kali. Saat aku mengumpulkan sesuatu di lembah pasir tandus, kamu harus melindungiku. Binatang iblis berbisa ini tidak hanya bisa bersembunyi, tapi juga sangat kuat. Yang Chen tentu saja tidak akan melepaskan petarung alami seperti itu. Entah itu untuk mengumpulkan esensi sejati elemen tanah atau membunuh Chu Heng, dia membutuhkan asisten yang kuat. Yang Chen langsung mengemukakan syarat seperti itu. Bagaimanapun, dia hanya perlu membayar seni transformasi sederhana. Seni transformasi ini hampir seperti teknik budidaya dasar di alam spiritual. Hal pertama yang harus dipelajari oleh binatang iblis yang naik adalah seni transformasi. Memang tidak terlalu berharga, tapi mungkin sedikit berharga di dunia ini.
Meskipun seni perubah bentuk luar biasa, fungsinya hanya untuk memungkinkan binatang iblis mengubah tubuh besar mereka menjadi bentuk manusia, namun mereka tetaplah binatang iblis di dalam. Mereka tidak dapat mengolah teknik budidaya manusia, juga tidak dapat mengubah aura binatang iblis di tubuh mereka. Biarpun tersebar di dunia ini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Binatang bawah tanah hanya berada pada tahap inti emas, jadi tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Namun, Viper sudah memiliki kekuatan jiwa yang baru lahir. Jika digunakan dengan baik, itu bisa sangat membantu Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen akan berusaha lebih keras untuk mengikatnya. Tapi bagi Viper Demon Beast, teknik budidaya semacam ini yang bisa berubah menjadi manusia adalah hal baik yang hanya bisa diharapkannya. Ia sudah tahu cara menyembunyikan dirinya. Dengan mantra transformasi, ia bisa bersembunyi sepenuhnya di antara manusia tanpa diketahui. Keamanannya meningkat pesat. Bahkan jika itu digunakan untuk merencanakan melawan musuh-musuhnya, itu masih merupakan item bagus di level artefak dewa. Bagaimana tidak tergoda? Kesepakatan. Binatang iblis sangat lugas dalam melakukan sesuatu. Jika tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Tidak ada liku-liku. Atau lebih tepatnya, setidaknya untuk saat ini, mereka belum mempelajari liku-liku tersebut. Setelah Viper mendengar kondisinya, ia hanya melakukan sedikit perhitungan untung dan rugi sebelum langsung memberikan jawaban tegas. Pada saat yang sama ketika itu adalah kesepakatan, bola cahaya putih terbang keluar dari kepala Viper Demon Beast dan perlahan terbang di depan Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa ini adalah metode unik untuk membuat kontrak dengan klan iblis. Itu menggunakan akal ilahi seseorang untuk membungkus jejak jiwa iblis. Kedua pihak akan saling bertukar dan membatasi satu sama lain. Hanya ketika kontrak selesai barulah jiwa iblis dikembalikan. Tentu saja jejak jiwa iblis ini berisi isi kontrak antara kedua pihak. Hal itu tidak dapat diubah. Sambil berpikir, sepasang tanduk sapi di laut spiritualnya segera dipisahkan menjadi dua tanduk sapi kecil. Mereka dibungkus oleh akal ilahi Yang Chen dan dikirim juga. Viper membuka mulutnya lebar-lebar dan, jiwa iblis, Yang Chen memasuki mulutnya. Adapun jiwa iblis Viper, Yang Chen menunjuk dengan jarinya dan menyimpannya di laut spiritualnya. Setelah memasuki laut spiritual, Yang Chen melihat jiwa iblis Viper juga tampak seperti tubuh asli Viper. Namun, dia tidak tahu berapa kali lebih kecilnya. Jadi itu sapi hijau. Setelah Viper menyimpan jiwa iblis, Yang Chen, ia segera mengirimkan sebuah pemikiran. Tampaknya baru sekarang ia mengetahui seperti apa tubuh asli Yang Chen. Ini adalah seni transformasi. Yang Chen tidak membuang waktu. Dia langsung mengeluarkan slip giok kosong dan mengukir seni transformasi di atasnya sebelum melemparkannya ke Viper Demon Beast. Viper menelan slip giok itu dalam satu tegukan. Bagi para Demon Beast, tubuh mereka adalah kosmos sak terbaik. Tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga tidak perlu khawatir kehilangannya. Dalam sekejap, Viper Demon Beast memahami isi slip giok. Pada levelnya, banyak hal telah muncul melalui lapisan kertas jendela. Segera, ia memahami logika di baliknya. Tubuh besar Viper bergetar beberapa saat dan mengeluarkan suara retakan yang gila-gilaan, seolah-olah ada banyak tangan yang mematahkan dan menekan tulang Viper. Di sekeliling tubuhnya terdapat semburan gas berwarna putih, namun di bawah sinar matahari terlihat sangat buram. Namun, debu yang membubung dari tanah langsung menghalangi pandangan Yang Chen. Yang Chen sangat sopan dan tidak menggunakan rasa spiritualnya untuk melihat apa yang terjadi di dalam debu. Jika tidak dalam situasi putus asa, binatang iblis biasanya tidak akan membiarkan orang melihat tubuh aslinya. Ini adalah kesopanan dasar. Setelah suara retakan bergema dalam waktu lama, perlahan-lahan menjadi tenang. Debu di sekitar Yang Chen juga mulai menghilang perlahan. Saat ini, Yang Chen sudah mendarat di tanah dan menyingkirkan pedang terbangnya. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, untuk saat ini tidak perlu khawatir tentang bahaya. Kredibilitas binatang iblis terkadang lebih dapat diandalkan dibandingkan para penggarap. Ketika debu menghilang, apa yang muncul di depan Yang Chen adalah Viper yang tampak sangat biasa. Panjangnya menjadi sekitar 3 kaki, dan ukurannya tidak lagi segila itu. Ia merangkak di depan Yang Chen dan melingkarkan tubuhnya. Kepala ular itu terangkat tinggi, menghadap Yang Chen, dan rasa spiritual segera terpancar. Seni rahasia transformasi yang sangat efektif. Ini adalah pertama kalinya Viper Demon Beast mempraktikkan seni rahasia transformasi, tetapi ukuran tubuhnya telah berkurang beberapa ratus kali lipat. Meski belum sampai langsung menjelma menjadi manusia, namun perubahan ukuran tubuh tersebut cukup membuat seluruh pembudidaya yang menghadapinya mengendurkan kewaspadaannya. Ketika Viper Demon Beast ini dianggap sebagai Viper kecil biasa, itu juga berarti dia tidak jauh dari kematian. Skillnya tidak cukup dalam, sepertinya butuh waktu sebelum bisa berubah menjadi bentuk manusia. Yang Chen mengangguk dan berkata, itu adalah cara komunikasi yang biasa. Meski harus menggunakan rasa spiritual untuk berkomunikasi, ia tetap suka berbicara. Belajarlah berbicara pelan-pelan. Jika kamu tidak ingin terlihat sekilas, bicaralah atau berpura-pura diam. Kemana kamu ingin pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Viper itu mengangguk ke tanah, namun tubuhnya lurus ke depan dan langsung melingkar di kaki Yang Chen. Chapter 214. Yang Chen tidak terkejut dengan tindakan Viper. Ular suka melingkar, meskipun mereka telah dibudidayakan menjadi binatang iblis. Sebaliknya, situasi seperti ini akan membuat masyarakat tidak terlalu curiga. Paling-paling,
Mereka akan melihat Viper sebagai binatang iblis atau hewan peliharaan yang telah dijinakkan Yang Chen, dan mereka tidak akan terlalu waspada terhadapnya. Yang Chen mengulurkan tangannya dan membiarkan Viper melingkari lengannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Kamu memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk menguasai seni transformasi sebelum kamu dapat berubah menjadi manusia. Apakah kamu akan mengikutiku seperti ini? Anda tidak menginginkan wilayah Anda lagi. Petik 2. Karena ukuran tubuhku, aku telah terjebak di tempat ini selama ribuan tahun. Aku tidak pernah meninggalkan Desolate Valley. Viper, yang melingkari lengan Yang Chen, terus menjentikkan lidahnya dan mengeluarkan pikiran, bahkan jika aku bisa menyembunyikan auraku, tubuhku akan ditemukan. Begitu aku melintasi perbatasan, aku harus bertarung dengan beberapa orang, untuk waktu yang lama. Apa gunanya memperebutkan wilayah? Saya ingin melihat lebih banyak tempat dan melihat dunia yang lebih luas. Ini adalah binatang iblis dengan cita-cita. Yang Chen tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Faktanya, karena ia telah berkultivasi ke alam jiwa baru lahir, jika bukan karena ukuran tubuhnya, ia mungkin sudah berkelana sejak lama. Terjebak di sudut seperti ini, sederhananya, mendominasi wilayah dan tidak ada yang berani memprovokasi. Terus terang, itu jelas sebuah penjara, hanya saja selnya sedikit lebih besar. Selama bertahun-tahun, apakah Anda pernah bertengkar dengan ahli? Yang Chen tidak berdiri pada upacara. Membawa serta orang ini jelas merupakan pengawal terbaik dan senjata tersembunyi terbaik untuk serangan diam-diam. Bagaimanapun, dengan jiwa iblis Viper di tangan, tidak perlu terlalu berhati-hati. Mengapa tidak? Saat mereka berjalan maju, Yang Chen bertanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa ahli datang. Sepertinya mereka ingin membuat sesuatu di sini. Viper terus bergerak di sekitar tubuh Yang Chen. Saat menjawab pertanyaan, ia juga terus memeriksa tubuh Yang Chen. Sekarang, ia berhenti di sisi sabuk Yang Chen. Ia terus menjentikkan lidahnya dan mengamati, setelah beberapa perkelahian, orang-orang itu mundur. Sebenarnya, dalam 1000 tahun terakhir, sangat sedikit orang yang datang memprovokasi saya. Setiap saat, itu adalah ahlinya. Mereka pergi setelah bertengkar. Ini sangat membosankan. Petik 2. Ratusan tahun yang lalu, Yang Chen diam-diam memperkirakan di dalam hatinya, orang-orang itu adalah orang-orang yang mengatur formasi. Viper sepertinya telah mengusir mereka, tapi orang-orang itu pasti tidak mundur saat menghadapi kesulitan. Mereka sudah menyiapkan formasi dan menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Namun, Yang Chen pasti tidak akan memberitahu Viper tentang hal ini. Dia hanya meminta Viper untuk memberitahunya tentang distribusi energi spiritual di wilayahnya. Viper tidak memiliki niat sedikit pun untuk menarik kembali kata-katanya. Dia dengan cepat mengirimkan apa yang dia ketahui langsung ke Divine Sense Yang Chen. Peta medan yang 10 kali lebih besar dari binatang bawah tanah muncul di benak Yang Chen. Area yang dicakupnya begitu luas sehingga Yang Chen pun tercengang. Wilayah orang ini meliputi hampir separuh lembah pasir tandus, dan berbatasan dengan wilayah binatang bawah tanah. Yang Chen dengan mudah menyatukannya. Seketika, setidaknya seperempat peta formasi lembah pasir tandus muncul di benak Yang Chen. Apakah lelaki kecil di selatan itu memberitahumu bahwa aku ada di sini? Viper segera merasakan sesuatu saat pikiran Yang Chen bergerak, terutama ketika pikiran itu disatukan dengan wilayah binatang bawah tanah. Itu benar, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Binatang bawah tanah bisa mendapatkan wilayah di tepi wilayah Viper, mungkin karena Viper belum melewati batas. Jika tidak, dengan kekuatan Viper yang kuat, ia akan lama menelan wilayah tersebut. Terlebih lagi, Viper menyapanya dengan sangat akrab. Pasti ada hubungan di antara mereka. Si kecil itu tahu bagaimana bertahan. Banyak orang suka berjalan ke arahnya dan memberinya makanan. Viper itu bergegas ke lengan Yang Chen yang lain. Saya tidak secerdas dulu. Sekarang, tidak ada yang berani datang. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk makan makanan bergizi. Mereka hanya bisa menyerap energi spiritual sendiri. Ada rasa penyesalan yang mendalam dalam pertukaran pikiran mereka. Yang Chen sudah lama mengetahui bahwa binatang bawah tanah itu tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka Viper akan memberikan penilaian setinggi itu. Masalahnya di sini telah diselesaikan, dan dia bahkan mendapatkan bantuan sementara dari binatang iblis yang kuat. Yang Chen tidak ingin menyia-nyiakan pengetahuan Viper. Dia langsung bertanya, tetanggamu yang mana yang lebih mudah diajak bicara? Tanyakan arah. Barat, Viper tidak berniat menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, ia mengikuti Yang Chen untuk meninggalkan tempat ini, jadi tidak masalah ke arah mana mereka pergi. Karena Yang Chen membutuhkannya, dia akan memperkenalkan seorang teman lama kepadanya. Mungkin tidak akan ada masalah, dan dia juga bisa pamer di depan musuh lama ini. Lembah pasir gersang adalah tempat untuk pelatihan. Karena ini adalah tempat latihan, maka perlu untuk memelihara beberapa binatang iblis yang kuat agar para murid dapat mencapai tujuan pelatihan. Oleh karena itu, para ahli sekte tidak akan membunuh semua binatang iblis di sini. Adapun makhluk kuat seperti Viper, itu adalah lawan terbaik untuk melatih para ahli. Bahkan jika seseorang ingin menyingkirkannya, mungkin ada banyak orang yang tidak bersedia. Ini juga salah satu alasan mengapa Viper ingin meninggalkan tempat ini. Yang Chen tidak menanyakan hal ini, tapi dia bisa membayangkannya. Itu juga karena keberadaan seperti Viper sehingga Yang Chen dapat mengetahui arah formasi dalam waktu singkat. Dari sana, dia dapat menyimpulkan kemana esensi sejati elemen tanah dibawa.
Orang-orang yang membentuk formasi alami ini tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang aneh seperti Yang Chen, mereka juga tidak akan berpikir bahwa akan ada teknik penjinakan binatang yang menantang surga. Sesuatu yang telah diatur selama ratusan tahun telah ditemukan oleh Yang Chen. Esensi sejati elemen tanah yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun mungkin tidak akan menjadi milik siapapun dalam waktu dekat. Pada saat Yang Chen menemukan arah yang benar dan mulai bergerak, Viper sudah melingkari leher Yang Chen. Tubuhnya yang panjang hampir melilit seluruh tubuh Yang Chen. Jika orang biasa melihat ular sepanjang 10 meter melingkari tubuh seseorang, mereka mungkin akan ketakutan. Tentu saja, situasi seperti itu tidak mudah dilihat di hadapan para penggarap. Untungnya, ini adalah wilayah Viper. Biasanya, kecuali ahlinya, tidak ada yang berani masuk. Yang Chen sengaja memperlambat kecepatannya dan bahkan menyerah terbang dengan pedangnya. Dia beralih ke berjalan, sementara Viper mempercepat budidaya teknik transformasinya selama periode waktu ini. Pada saat Yang Chen keluar dari wilayah Viper, itu sudah sebulan kemudian. Selama periode waktu ini, Viper telah mengembangkan teknik transformasi dengan sempurna. Sekarang, tubuhnya telah menyusut dari panjang 10 meter menjadi 3 kaki, dan telah menyusut 10 kali lipat. Seekor ular sepanjang 3 kaki melingkari lengan Yang Chen. Itu tidak lagi menarik perhatian. Saat dia meninggalkan wilayah Viper, Viper mengeluarkan suara mendesis dan melepaskan akal sehatnya, seolah-olah dia sedang memberitahu seorang teman lama bahwa dia telah tiba di wilayahnya. Namun, di mata Yang Chen, ini lebih seperti sebuah tantangan daripada pemberitahuan. Chapter 215. Pemilik wilayah ini adalah Sen Scorpion, yang juga berada di Nash Chen Soul Stage dan tidak jauh dari Viper. Mendengarkan provokasi Viper, Yang Chen merasa geli. Karena tubuh Viper telah menyusut, Yang Chen sekarang bisa terbang dengan pedangnya bersamanya, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Sepanjang jalan, Viper melepaskan provokasi arogan itu di sepanjang jalan, seolah-olah dia takut Sen Scorpion tidak akan tahu bahwa dia telah menyerbu masuk. Dengan kesombongan seperti itu, Yang Chen tidak sabar untuk menghajar Viper. 2 jam kemudian, Yang Chen mengendalikan terbangnya pedang terbang itu, tetapi tiba-tiba merasakan aura kekerasan, bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Hampir tanpa bertanya, pasti Sen Scorpion dibuat marah oleh Viper dan bergegas bersaing dengan Viper. Hampir segera setelah dia merasakannya, Yang Chen berhenti terbang dan mendarat di tanah. Yang Chen merasa sangat tidak beruntung telah membawa pengacau seperti itu bersamanya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menanyakan arah, mengapa Viper masih memprovokasi dia seperti ini. Kalajengking pasir yang marah, dan berada di tahap jiwa baru lahir, sepertinya mampu membunuhnya begitu dia bergerak. Viper ditakuti olehnya pada saat itu, tetapi kalajengking pasir yang gila tidak mudah untuk dihadapi. Saat dia ragu apakah dia harus berbalik dan pergi, situasinya tidak memungkinkan Yang Chen untuk membuat pilihan. Dalam waktu singkat, aura Sen Scorpion sudah dekat. Meskipun dia tidak dapat melihat bayangan Sen Scorpion, Yang Chen dapat yakin bahwa Sen Scorpion telah berhenti di sekitarnya dan diam-diam mengintip ke arahnya. Boom! Gurun di belakangnya tiba-tiba terbelah menjadi mulut besar, dan untaian manik-manik hitam keluar dari gurun. Di bagian atas untaian manik-manik, ada duri tajam yang bersinar dengan cahaya dingin, dan menusuk dengan keras ke arah Yang Chen. Itu bukanlah untaian manik-manik, itu jelas merupakan ekor kalajengking pasir. Tanpa ragu, Yang Chen meraih tubuh mungil Viper dan melemparkannya ke arah alat penyengat Sen Scorpion. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan dengan Divine Sense-nya. Ini adalah masalah yang kamu sebabkan, jadi selesaikan sendiri. Viper tidak pernah berpikir untuk meminta Yang Chen menjadi kambing hitamnya. Saat terbang di udara, dia sudah kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya yang besar melilit ekor Sen Scorpion, lalu mengeluarkan Sen Scorpion yang tubuhnya tersembunyi di bawah pasir. Ular berbisa sepanjang 1000 zang dan kalajengking pasir sepanjang 1000 zang saling bertarung dengan ganas di pasir. Ekornya berduri, gigi tajam, dan penjepitnya naik turun satu demi satu. Tubuhnya yang besar dengan santainya menghantam tanah, meninggalkan bekas yang dalam di gurun. Pasir dan debu memenuhi langit, dan itu sangat dahsyat. Baik kalajengking pasir maupun Viper memiliki atribut bumi. Di gurun desolate Sen Valley, mereka seperti ikan di air. Dari waktu ke waktu, kedua binatang iblis akan menggunakan kekuatan sihir, dan tubuh mereka akan muncul dan menghilang di gurun. Jika bukan karena rasa ilahi Yang Chen yang mengikuti mereka dengan cermat, dia akan kehilangan jejak kedua binatang iblis itu. Yang Chen sudah naik ke udara, dan tanah tidak bisa lagi menampungnya. Ada jejak dua binatang iblis yang mengamuk di mana-mana, dan gurun dalam radius beberapa mil telah terbalik. Raungan keras terdengar dari jarak puluhan mil. Jika bukan karena wilayah kedua binatang iblis itu adalah tempat berbahaya, mungkin ada banyak orang yang bergegas untuk memeriksanya. Tampaknya kedua binatang iblis itu telah bertarung lebih dari sekali. Serangan mereka cukup metodis, dan mereka semua menargetkan kelemahan masing-masing. Saat menyerang dan bertahan, mereka cukup metodis, dan memiliki sikap seorang ahli. Dan begitu mereka mulai berkelahi, sepertinya tidak ada habisnya. Yang Chen sudah menunggu di udara selama 4 jam, dan masih terdengar suara perkelahian. Medan perang telah berpindah lebih dari 100 mil jauhnya dari tempat semula. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, kapan akan berakhir? Yang Chen tidak mau harus berurusan dengan kesulitan membersihkan setelah kedua belah pihak terluka. Sebagai upaya terakhir, Yang Chen hanya bisa melepaskan mantra penjinak binatang lagi dan mulai berkomunikasi dengan dua binatang iblis yang sedang bertarung.
Aku hanya ingin menanyakan arah. Aku tidak ingin bertarung sampai mati. Bisakah kalian berdua berhenti sekarang? Yang Chen tidak hanya berteriak keras, tetapi dia juga mengirimkan rasa ilahi beserta pikirannya. Itu adalah metode mantra penjinak binatang. Menanyakan arah. Apakah ada cara untuk menanyakan arah di sini? Begitu Yang Chen berbicara, kedua binatang iblis itu segera berhenti bertarung. Sen Scorpion bertanya dengan heran, dan baru kemudian ia menyadari perubahan yang terjadi pada Viper. Ia segera meraung ke arah Viper, dan Viper merespons dengan suara mendesis. Yang Chen berada jauh dan tidak ikut campur dalam komunikasi antara dua binatang iblis. Namun, melihat Viper mengubah ukurannya dan melompat-lompat, dia tahu bahwa ia pasti memamerkan keterampilan transformasi yang baru saja diperolehnya di depan saingan lamanya. Kalajengking pasir yang berhadapan dengan Viper juga tampak kaget dengan perubahan Viper. Ia tetap tidak bergerak dan menatap Viper. Dari waktu ke waktu, karapas tebal di tubuhnya mengeluarkan kepulan kabut. Tidak diketahui apakah dia marah atau iri. Setelah dua binatang iblis berkomunikasi sebentar, tubuh besar kalajengking pasir beralih ke Yang Chen. Kemudian, Yang Chen merasakan pemikiran tentang kalajengking pasir. Kamu ingin memberikanku skill transformasimu. Apakah kamu memiliki kondisi yang sama? Apakah ada hal yang bagus? Yang Chen mengangguk tanpa sadar. Sebelum dia dapat sepenuhnya menerima masalah ini, jiwa iblis kalajengking pasir telah dikirim, dan bola cahaya digantung di depan Yang Chen. Setelah mencapai kesepakatan yang sama dengan kalajengking pasir dalam keadaan linglung, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa binatang iblis bukanlah makhluk idiot yang hanya bertindak berdasarkan naluri seperti yang selalu dia pikirkan. Gaya Viper dan Sen Scorpion yang tegas dan tidak ragu-ragu telah menumbangkan pandangannya terhadap binatang iblis. Binatang bawah tanah, yang tampak lembut dan tidak berbahaya, membuat Yang Chen menyadari bahwa binatang iblis itu licik. Setelah menukarkan gumpalan jiwa iblis dengan kalajengking pasir dan memberinya slip giok keterampilan transformasi, tubuh kalajengking pasir juga tumbuh dalam kepulan kabut. Tampaknya budidaya kalajengking pasir dan Viper hampir sama. Keduanya telah tumbuh sebesar ini selama sesi budidaya pertama mereka. Bagi Yang Chen, sejauh ini dia sudah memiliki dua pengawal dan preman yang kuat. Tampaknya hal selanjutnya akan lebih mudah ditangani dan lebih aman. Yang Chen akhirnya mengumpulkan sebagian besar peta. Dalam sekejap, arah energi spiritual dari separuh lembah pasir gersang muncul di benaknya. Yang Chen bahkan telah menandai setengah dari lokasi formasi. Selama dia bisa mendapatkan beberapa peta yang lebih lengkap, dia akan bisa menghitung formasi lengkapnya. Baik kalajengking pasir maupun ular berbisa sepertinya mempunyai niat untuk pergi bersama Yang Chen. Melihat dua binatang iblis yang kuat, Yang Chen tiba-tiba mendapat ide. Jika dia bisa menarik dua binatang iblis tingkat jiwa baru lahir ke dalam kekuatan Istana Cunyang, bukankah itu berarti kekuatan Istana Cunyang akan meningkat pesat? Masalahnya adalah, apakah Istana Cunyang bersedia menerima dua binatang iblis tersebut, dan apakah kedua binatang iblis tersebut bersedia bergabung dengan Istana Cunyang? Chapter 216. Yang Chen perlu memikirkan cara mengatasi masalah ini nanti. Sekarang, Yang Chen menghadapi susunan alami yang telah diatur oleh orang-orang Taitian selama ratusan tahun, serta esensi sejati bumi kelima yang telah dipandu dan dikumpulkan. Ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan Yang Chen, dan dia tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Lalu ada Chu Heng, orang yang telah mempermalukan Istana Cunyang, dan dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan Viper dan Sen Scorpion, Yang Chen tidak lagi mengkhawatirkan keselamatannya di lembah terpencil. Pada saat ini, dia memiliki seekor kalajengking pasir kecil yang tergeletak di satu bahunya, dan seekor ular berbisa kecil melingkari lengan lainnya. Keduanya adalah hal kecil yang tidak mencolok. Kadang-kadang, kalajengking pasir akan menampakkan aura yang ganas, tetapi aura ini akan segera menghilang, seolah-olah sangat tidak stabil. Yang Chen tidak tahu kesepakatan apa yang telah dicapai oleh kalajengking pasir dan Viper, tetapi Viper telah mengajari kalajengking pasir trik menyembunyikan auranya. Kalajengking pasir baru saja mempelajarinya, dan tidak dapat mengendalikan auranya dengan mantap, yang menyebabkan situasi seperti itu. Setelah keluar dari wilayah kalajengking pasir selama lebih dari sebulan, tubuh kalajengking pasir menjadi sangat kecil. Tak satu pun dari para penggarap percobaan di lembah terpencil yang tahu bahwa binatang iblis yang kuat dari dua tempat sengit telah meninggalkan sarangnya masing-masing. Selanjutnya, Yang Chen ingin pergi ke arah lain dari lembah terpencil. Sebagai tempat uji coba, selain binatang iblis jiwa baru lahir yang kuat seperti Viper dan kalajengking pasir, ada juga banyak binatang iblis inti emas seperti binatang bawah tanah. Arah Yang Chen tuju adalah area di mana para pembudidaya relatif terkonsentrasi. Di arah ini, tidak ada binatang iblis setingkat Viper dan kalajengking pasir, dan yang paling kuat hanyalah beberapa binatang iblis inti emas. Dengan bantuan dua binatang iblis yang sangat kuat, beberapa binatang iblis inti emas bahkan tidak berani mengajukan persyaratan apapun, dan dengan patuh menyerahkan apa yang mereka ketahui. Namun, Yang Chen tidak membiarkan mereka bekerja dengan sia-sia. Setiap binatang iblis memiliki ginseng berusia 1000 tahun, dan tidak ada yang dibiarkan dengan tangan kosong. Dengan manfaat seperti itu, monster iblis tahap inti emas ini sungguh gembira. Setidaknya, Yang Chen dapat yakin bahwa dengan identitas binatang iblis, dan manfaat seperti itu, binatang iblis ini tidak akan menghalanginya di masa depan, dan mereka bahkan mungkin membantunya. Namun, rekan uji coba akan menderita. Setelah binatang iblis ini menyerap kekuatan roh ginseng berusia 1000 tahun,
kekuatan mereka pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ujiannya akan menjadi lebih sulit. Setelah sebulan, peta Yang Chen telah mencakup 3/4 lembah terpencil. Sekarang, tujuan Yang Chen adalah arah 1/4 yang tersisa. Di arah ini, terdapat kultivator terbanyak dan monster iblis paling sedikit. Binatang iblis paling kuat di sini hanya berada pada tahap awal inti emas. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap pendirian yayasan. Itu juga merupakan tempat dengan penggarap yayasan pendirian terbanyak. Ada banyak petani, jadi tentu saja, ada juga banyak kota pemasok. Dalam perjalanan, Yang Chen juga bertemu dengan banyak kultivator, termasuk kultivator nakal dan murid dari berbagai sekte. Ketika mereka melihat Yang Chen dan melihat simbol tas Qiankun di pinggangnya, semua penggarap tahu bahwa dia adalah murid Istana Cunyang. Murid Balai Penegakan Hukum Istana Cunyang mengalami kecelakaan di lembah pasir tandus dan menjadi bahan tertawaan. Sudah lebih dari setahun sejak seseorang dari Istana Cunyang muncul di sini. Kemunculan Yang Chen mengejutkan semua orang. Apa yang dilakukan orang-orang Istana Cunyang di lembah pasir tandus? Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Kapanpun, selalu ada orang yang menginginkan dunia berada dalam kekacauan. Begitu pula dengan orang yang suka menginjak orang lain untuk menunjukkan keberadaannya. Di kota kecil, begitu Yang Chen masuk, dia mendengar ejekan seperti itu. Begitu suara pembicara turun, banyak sekali orang yang tertawa liar di sekelilingnya. Cobaan yang dialami setiap orang sangatlah berat. Dengan Yang Chen, seseorang yang ditertawakan semua orang, datang untuk menghibur semua orang, siapa yang peduli dengan Istana Cunyang di belakang Yang Chen. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan tawa paling keras datang dari sekelompok murid Tai Tianmen. Menghadapi ejekan hampir semua orang di kota, Yang Chen hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Orang-orang ini tidak layak menerima kemarahan Yang Chen. Mungkin orang-orang Tai Tianmen tertawa bahagia sekarang, tetapi jika mereka tahu bahwa hal-hal yang telah dikerjakan keras oleh sekte mereka selama ratusan tahun akan segera diambil oleh Yang Chen, apakah mereka masih akan tertawa bahagia? Adapun mereka yang menertawakan Istana Cunyang, Yang Chen juga punya cara untuk menghadapinya. Itu berarti membunuh Chu Heng di lembah pasir tandus, yang hampir merupakan tamparan bagi orang-orang picik ini. Sen Scorpion dan Viper juga mendengar ejekan tersebut, namun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang ini sepertinya tidak bersahabat dengan Yang Chen. Menurut karakter kedua monster tersebut, mereka dapat segera meruntuhkan kota hingga rata dengan tanah dalam sekejap, tetapi mereka diblokir secara paksa oleh Yang Chen. Dunia pembudidaya manusia tidak sesederhana dunia monster. Kamu bisa mengamati lebih banyak, tapi jangan membeberkan identitasmu begitu saja. Jika tidak, kamu tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa terjebak di lembah pasir tandus. Yang Chen hanya bisa menggunakan alasan ini untuk membuat kedua orang yang tidak peduli dengan etiket dunia manusia ini berperilaku baik. Yang Chen meremehkan kecerdasan kedua monster itu. Mereka naik ke tubuh Yang Chen dan hanya berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Mereka tidak pernah berbicara, tetapi dengan cermat mengamati orang-orang di sekitar mereka, mempersiapkan kemungkinan untuk berintegrasi dengan mereka di masa depan. Tak satu pun dari orang-orang di alam jiwa baru lahir yang bisa diremehkan. Tidak ada wilayah monster yang luas di area ini, jadi mereka hanya bisa disatukan dengan wilayah kecil. Terlebih lagi, banyak monster level rendah akan terbunuh, dan wilayahnya akan sering berubah. Sebaliknya, tempat-tempat yang tersisa dengan jumlah penggarap terbanyak adalah tempat yang paling sulit untuk mengumpulkan informasi. Namun, bagi Yang Chen, yang telah menguasai lebih dari 80% distribusi kekuatan spiritual di lembah pasir tandus, bukanlah masalah besar baginya untuk memahami informasi selanjutnya dengan berjalan kaki. Selain itu, kedua monster itu akan menemukan beberapa monster level rendah untuk membantu dari waktu ke waktu. Segera, Yang Chen memiliki peta distribusi kekuatan spiritual yang lengkap. Peta distribusi kekuatan spiritual yang lengkap juga berarti bahwa formasi besar yang dibentuk oleh orang-orang Taitian dibiarkan terbuka di depan Yang Chen. Menurut distribusi kekuatan spiritual, Yang Chen telah sepenuhnya menghitung arah energi elemen tanah. Jika memungkinkan, Yang Chen sangat ingin mengumpulkannya sekarang. Tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang Taitian telah merencanakan sesuatu selama ratusan tahun. Bagaimana mereka bisa meninggalkannya pada saat ini? Pasti ada seorang ahli yang duduk di depan formasi besar. Mata formasi adalah tempat berkumpulnya energi elemen tanah, dan juga merupakan tempat yang paling dijaga oleh orang Taitian. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sana. Yang Chen akhirnya memberitahu ular berbisa itu permintaan pertamanya, kamu bisa menyembunyikan auramu, dan kamu bisa mengecilkan tubuhmu. Bisakah kamu menyelinap ke area itu dan membantuku melihat apa yang terjadi di dalam? Chapter 217. Bagi Viper, ini tidak terlalu sulit. Ia telah mengubah ukuran tubuhnya menjadi Viper terendah, menyembunyikan auranya, dan merangkak ke area tersebut. Tidak ada yang akan menyadarinya. Pada saat itu, Yang Chen diam-diam dikelilingi oleh Viper, dan Yang Chen tidak menyadarinya sama sekali. Yang Chen, yang tinggal di kota dan menunggu, menemukan sebuah kamar dan mengunci diri. Sekarang setelah dia mengetahui pengaturan musuh, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana mengambil tindakan. Duduk tegak, Yang Chen berkomunikasi dengan Sen Scorpion yang sedang merangkak di atasnya. Katakan padaku, jika seseorang telah menjaga sesuatu selama ratusan tahun, apakah lebih baik kita merampoknya atau mencurinya secara diam-diam?
Dia tidak pernah menganggap dua binatang iblis alam Yuanying sebagai orang yang bodoh, dan sekarang dia bertanya dengan tulus. Itu tergantung pada apa yang ingin Anda capai. Pikiran ilahi Sen Scorpion datang langsung kepadanya. Apakah kamu hanya ingin mendapatkan barang itu, atau kamu ingin membuat pihak lain sangat menderita ketika kamu mendapatkan barang itu? Pertama-tama, kita harus mendapatkan benda itu. Akan lebih baik jika kita bisa membuat pihak lain merasakan kesakitan. Yang Chen tidak menyangka Sen Scorpion mempunyai ide seperti itu. Senang, dia segera berkomunikasi dengannya. Merampok sesuatu sebenarnya hanya untuk kesenangan sesaat. Sepertinya kamu sudah melampiaskan amarahmu, tapi akan banyak masalah selanjutnya. Kata-kata Sen Scorpion membuat Yang Chen melihat binatang iblis itu dengan cara baru. Jika kita bisa mencuri sesuatu tanpa ada yang menyadarinya, dan para penjaga tidak mengetahui alasannya, mereka harus menanggung rasa sakit karena kehilangan sesuatu dalam kebingungan yang tiada akhir. Itu akan menjadi hal yang paling tidak nyaman. Merasakan pemikiran yang disampaikan kepadanya oleh Sen Scorpion, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Yang Chen. Orang-orang Taitian memandang ke atas dan ke bawah pada esensi spiritual bumi kelima yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, merasa bingung. Kerja keras selama ratusan tahun telah hancur dalam sekejap, tetapi mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Pengaturan bahwa mereka telah menghabiskan banyak upaya dan menghabiskan sumber daya sekte tersebut sia-sia, dan bahkan menimbulkan kecurigaan internal dan pertikaian. Mungkin, akhir cerita seperti itu akan membuat Yang Chen merasa lebih bahagia. Istana Murni yang memiliki murid pemberontak Chu Heng, yang membuat reputasi Istana Murni yang didiskreditkan. Apa yang akan terjadi jika Master Panggung Yuanying dari Sekte Surga Terbesar tidak dapat menjelaskannya karena kejadian ini? Karena orang-orang Taitian telah mengambil tindakan terhadap masalah Chu Heng, Yang Chen tidak keberatan mengambil tindakan ke sini. Aneh bagi Yang Chen bahwa Yang Lan, yang menyebabkan kemalangan hidupnya di kehidupan sebelumnya, diam saja. Mungkinkah orang ini belum terkenal di Taitianmen? Masalah Yang Lan dikesampingkan untuk sementara waktu. Yang Chen sekarang perlu memperhatikan dua hal. Salah satunya adalah pengaturan di dekat lubang jarum, dan yang lainnya adalah keberadaan Chu Heng. Dengan orang-orang Taitian yang merawatnya di lembah Desolate, Chu Heng bersembunyi dengan sangat baik. Butuh upaya untuk menemukannya. Juga, apakah kamu pikir kamu bisa merebut sesuatu dengan begitu berani? Pikiran mengejek Sen Scorpion muncul di benaknya. Bahkan Viper harus menyelinap masuk. Sepertinya kekuatanmu saat ini masih belum cukup. Sen Scorpion menilai budidaya Yang Chen dari kekuatan Divine Sense Yang Chen. Karena Divine Sense Yang Chen hanya berada di puncak tahap Jindan, Sen Scorpion tidak berpikir bahwa Yang Chen adalah lawan dari para master itu. Ini merupakan pukulan bagi Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Faktanya, kesenjangan kekuatan telah memaksa Yang Chen memilih jalan licik, dan dia tidak bisa merampoknya dengan paksa. Viper sangat cepat dan diam. Hanya dalam 3 hari, dia telah membiasakan diri dengan situasi di dekat barisan. Kembali ke gubuk tempat Yang Chen berada, Yang Chen segera memiliki peta rincin tentang mata arai di benaknya. Para Taitianmen sangat mementingkan mata arai, dan setidaknya ada 3 master tahap Yuanying yang bertanggung jawab. Namun seringkali, mereka bermeditasi dan berkultivasi di pusat tersebut, dan hanya sedikit orang yang mengganggu mereka. Ada juga beberapa master panggung Jindan dan sekelompok murid panggung pendirian yayasan di sekitar. Nyatanya, tempat itu kini tampak seperti kota kecil. Keamanannya ketat, tapi kelihatannya tidak mencolok. Yang berbeda adalah bahwa ini adalah kota eksklusif bagi para murid Taitianmen. Kecuali murid-murid Taitianmen, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Sangat mustahil bagi Yang Chen untuk menyelinap masuk. Bersama kita berdua, paling banyak kita bisa menampung ketiga tuan itu. Kamu bukan tandingan yang lain. Viper dan Sen Scorpion telah membuat penilaian yang sama, dan mereka tidak memberikan wajah apapun kepada Yang Chen. Mereka tidak seperti kita, dan mereka berbelas kasihan kepada sesama iblis. Kamu tidak bisa menyelinap masuk. Di mata Viper dan Sen Scorpion, Yang Chen hanyalah monster banteng hijau dalam bentuk manusia, dan kekuatannya tidak kuat. Mereka sudah menunjukkan belas kasihan padanya. Tapi aku tidak perlu menyelinap masuk. Menghadapi kekhawatiran Viper, Yang Chen tersenyum polos. Tujuan dari formasi yang dibentuk ratusan tahun yang lalu adalah untuk memandu esensi sejati elemen tanah di lembah pasir tandus ke mata formasi, sehingga seseorang di Taitianmen dapat memperbaikinya. Masalahnya adalah esensi sejati elemen tanah membutuhkan banyak usaha untuk mengoperasikannya karena sulit untuk dipandu. Selama ratusan tahun terakhir, esensi sejati elemen tanah tidak sepenuhnya berkumpul sesuai dengan keinginan orang-orang yang membentuk formasi di Taitianmen. Menurut distribusi kekuatan spiritual yang dikumpulkan Yang Chen dari binatang iblis, Yang Chen bahkan dapat menghitung distribusi esensi sejati elemen tanah saat ini. Ya, esensi sejati elemen tanah sedang berkumpul di pusat mata formasi, namun setelah ratusan tahun, ia belum berkumpul di sana. Hanya bisa dikatakan bahwa itu masih dalam perjalanan. Ini memberi Yang Chen kesempatan. Karena esensi sejati bumi kelima belum menyatu, dan orang-orang itu dengan bodohnya menunggu di depan formasi, bukankah itu menunggu untuk dicegat di jalan? Kedua binatang iblis itu telah berada di lembah pasir tandus selama bertahun-tahun, namun mereka tidak memiliki cara untuk membedakan esensi sejati elemen tanah. Sebab, pengetahuan mereka terbatas.
Belum lagi kedua monster itu, bahkan jika itu adalah orang-orang dari sekte surga terbesar, mereka tidak tahu ahli macam apa yang telah diberikan kepada mereka. Mereka tahu bahwa ada esensi sejati bumi kelima di sini, tetapi mereka tidak bisa secara akurat temukan esensi sejati bumi kelima yang hampir berserabut dari lembah terpencil yang mencakup ribuan mil. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi semacam ini untuk mengumpulkannya secara perlahan. Tapi Yang Chen berbeda. Dia memiliki pengetahuan tentang Zenith Heaven Golden Immortal, dan deskripsi esensi sejati elemen tanah, sehingga mudah baginya untuk membedakan apa yang dia butuhkan. Satu-satunya kekhawatiran adalah akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan esensi sejati elemen tanah. Yang Chen perlu mengumpulkan semua esensi sejati elemen tanah di bawah pengawasan orang-orang ini tanpa ketahuan, yang mana itu sangat sulit. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu akan mengira aku kucing yang sakit. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu formasi sebenarnya. Yang Chen dibenci oleh Viper dan Sand Scorpion satu demi satu. Dia juga punya ide untuk menundukkan mereka. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia harus membiarkan mereka melihat kekurangannya dengan cara lain. Ini sangat bagus untuk menarik dua binatang iblis yang kuat untuk bergabung dengan Istana Cunyang. Chapter 218. Formasi besar Tianmen memang sangat besar, dan diatur secara alami sesuai dengan medannya. Namun, di mata Yang Chen, ini bukanlah bagian tersulit. Selama ada distribusi kekuatan spiritual yang terperinci, Yang Chen dapat menghitung arah pembentukan dan arah esensi spiritual elemen tanah. Bagaimanapun, orang-orang Tian telah mengaturnya secara diam-diam dan tidak berani mengumumkan secara terbuka bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan esensi spiritual elemen tanah. Sejujurnya, lembah pasir tandus bukanlah wilayah pengaruh Tianmen, tetapi wilayah sekte besar lainnya, sekte lima elemen. Namun, kekuatan spiritual bumi di sini sangat kuat. Sekte lima elemen dengan murah hati mengizinkan para pembudidaya untuk berlatih di sini, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang Tian dapat menempati esensi spiritual elemen tanah di sini. Omong-omong, orang-orang Tian juga adalah pencuri, tetapi mereka relatif halus. Yang Chen yakin bahwa orang-orang Tian tidak akan berani membuat keributan besar, jadi dia memiliki kemungkinan untuk merusak formasi. Formasinya disusun sesuai medan alam. Mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bentukan tidak akan dapat melihatnya. Yang Chen bahkan curiga bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami formasi ini kecuali orang yang mengaturnya oleh orang-orang Tian. Mungkin orang-orang Tian mengira itu sangat mudah, tetapi formasi tersebut memiliki kesalahan fatal. Tidak terlalu sulit untuk memodifikasi formasi alami seperti itu, terutama di mata Yang Chen, seorang Zenith Heaven Golden Immortal. Kamu ingin mengubah formasi ini? Viper dan Sand Scorpion pasti mengetahui keberadaan formasi ini, dan Yang Chen tidak menyembunyikannya dari mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Chen dapat mengubah formasi, Viper dan Sand Scorpion terkejut. Binatang iblis lahir dari ki spiritual langit dan bumi. Mereka menyerap esensi matahari dan bulan, dan menjadi kuat karena ki spiritual langit dan bumi. Sebagian besar budidaya mereka didasarkan pada naluri. Sapi hijau, Yang Chen tidak hanya bisa mengenali formasi, tapi dia juga bisa memodifikasinya. Selain itu, dia memiliki sesuatu yang bagus seperti seni transformasi. Sekarang, dia memiliki lebih banyak spekulasi tentang asal-usul Yang Chen. Inilah efek yang diinginkan Yang Chen. Dia ingin Viper dan Sand Scorpion penasaran dengan kemampuannya menggunakan arai untuk menyempurnakan senjata dan ramuan. Kemudian, dia perlahan-lahan menarik kedua orang kuat ini ke sisi Istana Cunyang. Bagaimanapun, Yang Chen masih tahu banyak tentang metode budidaya para pembudidaya iblis di dunia ini. Setidaknya, seni rahasia pengendalian binatang adalah hal bagus yang membuat binatang iblis tidak bisa berhenti. Selama mereka menemukan hewan peliharaan yang kuat, kekuatan mereka akan segera berlipat ganda. Ketika orang-orang Tian membentuk formasi, mereka harus menjelajahi tempat ini setidaknya selama 10 tahun sebelum mereka dapat mengetahui arah energi spiritual. Sambil tersenyum, Yang Chen menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Saya hanya perlu mengubah arah energi spiritual di lusinan poin penting untuk mengungkap esensi sejati elemen tanah. Pada saat itu, Sekte Lima Elemen dan Tianmen pasti akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Meskipun Sand Scorpion dan Viper telah melakukan hal-hal mencurigakan sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang melakukannya dalam skala besar untuk mengelabui sebuah sekte. Kedua binatang iblis itu bahkan lebih bersemangat daripada Yang Chen sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka telah digunakan sebagai sasaran latihan. Kapan mereka pernah merasa begitu bangga dan gembira? Terlebih lagi, dia telah membuat orang-orang ini menderita kerugian besar tanpa mereka sadari. Kedua binatang iblis itu hampir mendesak Yang Chen untuk segera mulai menyiapkan formasi. Tentu saja, tidak mudah mengubah formasi sebesar itu. Bahkan dengan pengetahuan Yang Chen dalam formasi, dia telah mengunci diri di kamarnya dan menghitung selama lebih dari 2 bulan. Kalajengking pasir dan Viper jelas merupakan ular lokal di antara ular lokal. Mengesampingkan segalanya, mereka hampir dapat menemukan tempat di wilayah masing-masing dengan mata tertutup. Yang Chen menunjukkan tugas di wilayahnya masing-masing. Dalam waktu kurang dari 20 hari, di bawah campur tangan kuat dari dua binatang iblis alam jiwa baru lahir, arah urat bumi diubah secara paksa. Meskipun penyimpangannya hanya beberapa ratus kaki, itu berakibat fatal bagi formasi yang dibentuk oleh orang-orang Tian. Belum lagi yang lainnya,
hanya menemukan tempat di mana formasi berada dalam kekacauan akan memakan banyak waktu. Kedua binatang iblis itu sangat pintar. Mereka tidak hanya mengubah urat-urat bumi di wilayah mereka juga mengubah banyak urat-urat yang tidak berada di wilayah mereka, sehingga meliputi seluruh lembah pasir tandus. Di bawah rencana Yang Chen, beberapa urat bumi ini secara paksa dipatahkan oleh dua binatang iblis yang memperebutkan wilayah, dan beberapa diserap oleh Yang Chen menggunakan botol obat yang dimurnikan. Ada juga beberapa murid Tai Tianmen yang tidak menyadari situasinya. Ketika mereka menemukan manfaatnya, mereka akan berkerumun dan mengambil inisiatif untuk membentuk formasi atau harta magis, memutus energi spiritual di area tertentu. Secara keseluruhan, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Selanjutnya giliran Yang Chen. Dia pergi ke beberapa tempat, dan dengan bantuan bahan yang digunakan untuk mengatur formasi, dia sedikit memodifikasinya. Dengan demikian, esensi sejati bumi kelima, yang awalnya berkumpul di depan formasi, diam-diam telah berpindah puluhan mil jauhnya dan berkumpul di beberapa lokasi lain. Di salah satu lokasi tersebut, di mana wilayah Viper dan kalajengking pasir bertemu, Yang Chen telah menyiapkan ruang bawah tanah dengan Viper dan kalajengking pasir, terus menunggu esensi sejati bumi kelima mengalir perlahan. Kapanpun, menghancurkan selalu lebih mudah daripada membangun, terutama untuk formasi semacam ini. Semakin dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, semakin dia harus menyembunyikannya. Yang Chen tidak peduli apakah itu akan ditemukan atau tidak. Baginya, selama dia bisa menyempurnakan sebagian dari esensi sejati bumi kelima dan kemudian menggabungkannya dengan esensi sejati bumi kelima, dia akan mampu berkultivasi sebagai dewa matahari di masa depan. Tidak perlu menyembunyikannya sama sekali. Orang lain mungkin tidak tahu tentang esensi sejati bumi kelima, tapi Yang Chen tahu. Dia bahkan bisa membocorkan berita tentang esensi sejati bumi kelima setelah berhasil menyempurnakannya. Pada saat itu, orang-orang Tai Tian yang telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun tidak akan puas. Ada juga elementalis tanah di Sekte Lima Elemen, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memperjuangkan hal-hal di wilayah mereka sendiri. Pada saat itu, Yang Chen akan dapat menyaksikan pertarungan indah antara naga dan harimau. Tentu saja, efek ini hanya dapat dicapai dengan membimbing esensi sejati bumi kelima selama ratusan tahun. Namun, itu adalah pengaturan tersembunyi, dan Yang Chen tidak mempedulikannya. Dia langsung mendorong kekuatan formasi secara maksimal. Hanya dalam sebulan, aura esensi sejati bumi kelima yang murni telah mulai meletus di beberapa tempat lain, yang akan segera menarik perhatian banyak orang. Saat ini, Yang Chen sedang duduk dengan tenang di lokasi bawah tanah yang telah dia dirikan. Dia mulai menghadapi gumpalan esensi sejati bumi kelima yang telah berkumpul dan siap untuk memurnikannya. Jangan terlalu rakus. Kalau mau makan sendiri nanti sakit perut. Yang Chen sepertinya sedang menginstruksikan Sen Scorpion dan Viper. Ia berkata sambil tersenyum, kalian berdua, lindungi aku. Aku ingin menyerap esensi sejati bumi kelima ini. Setelah saya menyempurnakannya, giliran Anda. Petik 2. Bagaimana dengan tempat lainnya? Viper jelas tidak ingin hal yang telah mereka temukan dengan susah payah dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak peduli siapa yang memurnikannya, biarkan dia menyimpannya jika enak dipandang. Jika dia tidak enak dipandang, bunuh dia dan ambillah. Kata-kata Yang Chen dengan jelas mengungkapkan pikirannya. Chapter 219. Baru-baru ini, beberapa energi spiritual atribut bumi yang sangat murni telah muncul di lembah pasir gersang. Energi elemen tanah murni semacam ini dengan cepat menarik perhatian para penggarap di lembah pasir tandus. Sayangnya, energi elemen tanah ini tidak dapat dimurnikan tanpa metode budidaya khusus, sehingga mengecewakan banyak orang. Namun, berita itu mulai menyebar dengan cepat. Untuk sementara, lembah pasir gersang tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya. Sejumlah besar elementalis tanah dari Sekte Lima Elemen langsung bergegas menuju lembah pasir tandus. Setelah beberapa ahli mengidentifikasi salah satu lokasi, mereka langsung sampai pada kesimpulan bahwa energi spiritual murni atribut bumi ini sebenarnya adalah energi elemen tanah. Begitu berita itu menyebar, hampir semua petani menjadi gila. Hampir di hari yang sama ketika mereka menerima berita pastinya, Sekte Lima Elemen segera mengumumkan bahwa energi elemen tanah di lembah pasir tandus adalah milik Sekte Lima Elemen, dan sekte lain tidak diperbolehkan menyentuhnya. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan murid untuk menutup beberapa lokasi lainnya. Setelah perencanaan ratusan tahun, mereka awalnya berencana untuk mengumpulkan dan menyempurnakan energi elemen tanah di bawah naungan Sekte Lima Elemen. Tiba-tiba situasinya berubah. Bagaimana orang Tai Tian bisa bersedia? Sebelum Sekte Lima Elemen bergerak, mereka telah menempati beberapa tempat di mana energi elemen tanah muncul dengan kecepatan kilat. Namun lokasinya sangat banyak sehingga tidak bisa ditempati semuanya. Bertarung dengan orang-orang dari Sekte Lima Elemen di wilayah Sekte Lima Elemen. Ini jelas merupakan tamparan bagi Sekte Lima Elemen. Namun, pada saat ini, di hadapan energi elemen tanah, mereka tidak peduli. Awalnya, orang-orang Tai Tian telah bersiap untuk mengumpulkan energi elemen tanah. Semuanya sangat mencukupi. Mereka secara langsung mulai mengumpulkan secara paksa energi elemen tanah di beberapa lokasi. Tanpa metode budidaya yang tepat, mereka tidak dapat menyempurnakannya. Namun, mereka dapat mengumpulkannya terlebih dahulu ke dalam beberapa wadah dan kemudian memurnikannya nanti ketika mereka memiliki metode budidaya. Sekte Lima Elemen tidak siap. Para Tai Tianmen dengan panik mengumpulkan energi elemen tanah di setidaknya 4 lokasi. Namun,
Ketika mereka selesai mengumpulkan, mereka menemukan bahwa mereka telah dikelilingi oleh para ahli dari Sekte Lima Elemen. Tampaknya mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Sekte Lima Elemen secara langsung mengirimkan 6 leluhur jiwa yang baru lahir. 2 di antaranya menempati 2 lokasi, dan 4 lainnya memblokir orang-orang Taitian di lembah pasir tandus. Para pembudidaya nakal lainnya di lembah pasir desolate semua tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam urusan 2 sekte besar, jadi mereka dengan bijak bersembunyi di samping dan menonton pertunjukan. Tidak ada peristiwa besar apapun di dunia kultivasi selama lebih dari 100 tahun. Konfrontasi antara 2 sekte besar jelas merupakan sesuatu yang layak untuk ditulis. Para petinggi kedua sekte segera mulai bernegosiasi. Esensi sejati bumi kelima berada dalam wilayah Sekte Lima Elemen. Meskipun Sekte Lima Elemen tidak pernah menganggap penting tempat ini sebelumnya, sekarang setelah hal sebaik itu muncul, tentu saja, mereka tidak akan menyerah 1 inci pun darinya. Dia juga harus menyerahkan semua energi elemen tanah yang dikumpulkan oleh orang-orang Taitian dari lembah pasir tandus. Bagaimana orang Taitian bisa setuju? Mereka telah merencanakannya selama ratusan tahun, dan beberapa dekade lagi akan menjadi musim panen. Namun tiba-tiba hal seperti ini terjadi. Bagaimana mereka bisa bersedia? Tentu saja dia harus memperjuangkan apa yang benar. Hanya saja mustahil bagi orang Taitian untuk memonopolinya secara diam-diam. Mereka hanya dapat berbagi sebagian manfaatnya. Bagaimanapun, Sekte Lima Elemen adalah tuan rumahnya, dan 2 sekte besar itu adalah sekte kelas 1. Jika mereka bertengkar, bukankah dunia akan kacau balau? Tidak ada pihak yang ingin menjadi musuh sebesar itu, jadi mereka hanya bisa duduk dan bernegosiasi. Melihat kedua belah pihak hendak mencapai kesepakatan, semua orang mengambil langkah mundur dan melakukan beberapa kompromi, namun munculnya peta formasi langsung membuat suasana harmonis tersebut menghilang dalam sekejap. Itu adalah peta formasi yang terlihat tua, namun menunjukkan distribusi lengkap kekuatan spiritual di lembah pasir desolate dan formasi lengkap yang disusun menggunakan medan alami. Peta formasi ini kebetulan diperoleh oleh beberapa murid Sekte Lima Elemen. Nampaknya proses perolehannya merupakan suatu kebetulan yang disebabkan oleh kelalaian sebagian orang. Ketika Master Sekte dari 5 elemen Sekte melihat peta formasi, dia segera mengumpulkan beberapa tetua. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka memastikan keaslian formasi tersebut. Selanjutnya, dengan pengaruh Sekte 5 elemen, mereka segera memverifikasi keberadaan formasi tersebut secara terbuka. Jika bukan karena beberapa kejadian baru-baru ini yang mengubah arah beberapa urat bumi, formasi ini tidak akan terungkap sama sekali. Formasi sebesar itu diatur di halaman belakang rumah mereka sendiri. Ini bukan lagi tamparan di wajah Sekte 5 Elemen, tetapi pengambilan langsung darah dari Sekte 5 Elemen. Hampir semua orang di Sekte 5 Elemen diliputi amarah ketika mereka mengira bahwa sesuatu yang semula milik mereka telah diidam-idamkan oleh seseorang selama ratusan tahun. Bahkan, mudah ditebak siapa yang mengatur formasi tersebut. Selama ratusan tahun, sekte yang paling banyak berinvestasi di lembah pasir sunyi jelas adalah orang Taitian, yang baru-baru ini bersaing dengan Sekte 5 Elemen untuk mendapatkan esensi sejati elemen tanah. Jika hal ini bisa ditoleransi, lalu apa yang tidak? Mereka semua berasal dari beberapa sekte super, dan mereka biasanya bertukar apa yang mereka butuhkan. Di luar dugaan, ratusan tahun lalu, ada yang ingin mencuri dari depan pintu rumahnya sendiri, bahkan mengaturnya sedemikian licik. Jika tidak terungkap baru-baru ini, Sekte 5 Elemen tidak akan mendapat bagian dari esensi sejati elemen tanah setelah beberapa dekade. Sekte 5 Elemen hampir membatalkan meja perundingan, dan semua murid Taitianmen di lembah pasir desolate ditahan dan tidak diizinkan pergi. Situasinya hampir pecah, tetapi kedua belah pihak masih menahan diri, dan tidak ada yang mengambil tindakan pertama. Tapi melihat situasinya, selama masih ada percikan api, itu sudah cukup untuk memulai perang. Para pemimpin tertinggi Taitianmen berada dalam situasi yang mengerikan. Awalnya, itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sekte mereka, tetapi tiba-tiba, itu menjadi rahasia yang diketahui semua orang. Selain itu, mereka secara langsung telah menyinggung Sekte 5 Elemen, yang selalu berhubungan baik dengan mereka. Sesuatu yang semula tidak memiliki pemilik, tiba-tiba menjadi tidak memiliki pemilik. Merupakan hal yang tabu di dunia kultivasi untuk secara terang-terangan mencuri sesuatu milik sekte lain. Kali ini, reputasi sekte surga terbesar langsung tercium di rumah nenek mereka. Sekte lain bahkan mulai menyelidiki di wilayah mereka sendiri, untuk melihat apakah ada murid Taitianmen yang sering datang dan pergi, dan apakah mereka sedang mengincar sesuatu di sekte mereka sendiri. Beberapa sekte telah mengirimkan catatan kepada orang Taitian, menanyakan apakah orang Taitian menyukai sesuatu di wilayah mereka, dan jika demikian, untuk menghindari kerusakan hubungan antara kedua sekte tersebut. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah lokasi lembah pasir desolate, yang kebetulan berada di tepi Sekte 5 Elemen. Inilah yang menjadi sumber perselisihan. Jika itu benar-benar tanpa pemilik, tidak akan ada yang bisa berkata apa-apa. Namun sayangnya, hal-hal terjadi secara kebetulan, dari yang masuk akal menjadi tidak masuk akal. Hanya ada 2 jalan di depan pemimpin Taitianmen. Salah satunya adalah meminta maaf dan mengembalikan aether spiritual elemen tanah yang dimilikinya ke Sekte 5 Elemen. Tapi ini berarti kerja keras ratusan tahun akan sia-sia, dan dia juga harus mengakui kesalahannya, dan sejak saat itu, dia harus menundukkan kepalanya setiap kali dia melihat Sekte 5 Elemen. Yang lainnya adalah menolak mengembalikan aether spiritual elemen tanah, dan kedua belah pihak akan bertarung sampai mati.
Namun pilihan ini tidak masuk akal, dan akan memberi kesan pada sekte lain bahwa orang Taitian itu kasar dan tidak masuk akal. Di satu sisi ada keuntungan, dan di sisi lain ada muka. Sangat sulit untuk membuat keputusan. Chapter 220. Yang Chen, yang mengarahkan pertunjukan, tidak memperhatikan apa yang terjadi saat ini. Dia berada di perbatasan wilayah ular beludak dan kalajengking pasir, mengolah seni sejati elemen tanah dan menyempurnakan energi elemen tanah tanpa ada yang mengganggunya. Tempat yang dia pilih terlalu bagus. Dua binatang iblis tingkat jiwa baru lahir sedang bertarung memperebutkan wilayah di sini, dan mereka yang basis budidayanya sedikit lebih lemah tidak akan berani mendekat sama sekali. Adapun para kultivator yang kuat, mereka saling berhadapan, dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sini. Tentunya yang terpenting adalah energi elemen tanah yang memancar dari tempat ini tidak setebal yang ada di tempat lain. Di bawah penyempurnaan Yang Chen, orang-orang di luar tidak dapat merasakan aura di sini sama sekali, memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan mudah. Seni sejati elemen tanah adalah salah satu dari 5 seni elemen besar Yin Yang yang telah direncanakan oleh Yang Chen untuk dirinya sendiri. Itu jauh lebih kuat daripada teknik budidaya elemen tanah apapun yang pernah didengar Yang Chen sebelumnya. Selain itu, kondisi budidayanya sangat keras. Pertama-tama, energi elemen tanah adalah suatu keharusan, karena tidak mungkin untuk mengolah tanpa energi asal elemen tanah. Akar roh bumi yang diperoleh bernilai penuh, ditambah dengan seni rahasia budidaya yang lengkap, ditambah dengan esensi sejati bumi kelima yang cukup, Yang Chen telah memenuhi semua persyaratan. Namun, ketika dia mulai mengembangkan seni sejati elemen tanah, dia masih menemui banyak kesulitan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penanam api di kehidupan sebelumnya, dan pemahamannya tentang teknik penanaman unsur lainnya tidak selengkap pemahaman tentang unsur api. Yang Chen membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk hampir melewati ambang teknik budidaya tingkat tinggi seperti seni sejati elemen tanah. Gumpalan energi elemen tanah, setipis halus, dimurnikan dan diserap oleh Yang Chen dari lembah pasir tandus, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Yang Chen. Gumpalan esensi sejati bumi kelima ini layak menjadi kekuatan roh asli dari atribut bumi kelima. Begitu memasuki meridian Yang Chen, itu langsung menggantikan semua kekuatan roh bumi kelima Yang Chen sebelumnya. Seperti kayu bakar, ia dengan cepat mengasimilasi kekuatan roh bumi kelima yang asli. Alih-alih asimilasi, itu adalah proses mengencerkan gumpalan energi elemen tanah ini dengan energi elemen tanah asli Yang Chen. Namun, pengenceran ini disertai dengan proses transformasi sedikit oleh esensi sejati bumi kelima. Energi spiritual elemen tanah Yang Chen, yang telah mencapai tahap pendirian fondasi dan telah disempurnakan oleh rahasia pembalikan 5 elemen Yin dan Yang untuk waktu yang lama, tiba-tiba mencair dan berasimilasi ke dalam esensi sejati elemen tanah. Seolah-olah tanah lunak yang mengapung tiba-tiba dikompres menjadi batu dengan kekuatan yang besar. Dalam sekejap, energi spiritual elemen tanah yang awalnya berlimpah langsung dikompresi menjadi 1/10 dari aslinya, dan bahkan tidak dapat mengisi meridian. Ini bukanlah esensi sejati bumi kelima yang sangat murni. Lagi pula, baru sebulan lebih sejak formasi diubah. Esensi sejati bumi kelima yang tersebar di lembah pasir tandus tidak hanya diringkas menjadi esensi sejati bumi kelima, namun juga kekuatan spiritual atribut bumi biasa. Meski begitu, itu sudah cukup untuk meningkatkan kualitas energi elemen tanah Yang Chen beberapa kali lipat. Hal berikutnya relatif sederhana. Setelah melewati rintangan ini, yang harus dilakukan Yang Chen adalah terus menyerap esensi sejati bumi kelima dalam jumlah yang cukup, mencapai jumlah perubahan kualitatif yang cukup, dan sepenuhnya mengubah kekuatan spiritual elemen bumi kelima Yang Chen menjadi esensi sejati bumi kelima. Tidak ada siang atau malam dalam berkultivasi. Ketika Yang Chen berkonsentrasi pada budidaya esensi sejati bumi kelima ini, dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu. Hingga saat tubuhnya telah cukup menyerap esensi sejati bumi kelima, keadaannya mulai berubah secara dramatis. Boom! Kesadaran Yang Chen sekali lagi memasuki lautan kesadarannya sendiri. Sekali lagi, lautan kesadaran mengalami perubahan besar. Di kedua ujung Sungai Merah, ada lapisan tanah padat, menutupi seluruh lautan kesadaran. Lautan kesadaran terbagi menjadi beberapa lapisan bening, dengan Sungai Merah dan Bumi Kelima sebagai patokannya, dan akhirnya terpisah sepenuhnya dari atas. Api inti bumi dan api matahari sejati masing-masing terletak di bagian atas dan bawah. Kayu ilahi penglai, yang semula terhubung dengan langit dan bumi, akhirnya mendapat tempat untuk berakar pada saat ini. Akar yang tebal langsung menancap di bagian bumi kelima ini, menjadi semakin kuat. Kali ini, meskipun lautan kesadaran tidak meluas lagi, namun menjadi lebih padat. Dengan bumi kelima yang kokoh sebagai fondasinya, apakah itu Sungai Merah atau benda lainnya, rasanya seperti memiliki fondasi. Ini tidak sebanding dengan perluasan lautan kesadaran saja. Pada langkah ini, Yang Chen dapat mengatakan bahwa kesadaran spiritualnya telah memadat ke alam jiwa yang baru lahir. Mungkin jika ada kesempatan atau terus mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian, kesadaran spiritual Yang Chen akan menembus tahap Yuanying di tahap pendirian yayasan. Seni rahasia 5 elemen Yin yang akhirnya memiliki semacam kekuatan spiritual. Ketika Yang Chen bangun dan melihatnya dengan hati-hati, dia segera menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat secara gila-gilaan. 108 benang kekuatan spiritual dari kekuatan roh bumi kelima semuanya diubah menjadi esensi sejati bumi kelima, dan kekuatannya secara langsung meningkat beberapa kali lipat. Dengan sebuah pukulan, ruang bawah tanah tempat Yang Chen berada sepertinya tiba-tiba meledakkan bom hasil besar.
Dengan keras, seluruh ruang langsung terhimpit menjadi sebuah bola oleh ledakan tiba-tiba kekuatan roh bumi kelima ini. Dengan tinju Yang Chen sebagai pusatnya, itu menyebar kemana-mana. Ruang aslinya langsung diperluas beberapa kali. Sangat kuat. Setelah beberapa hari berhubungan, Sen Scorpion dan Viper pada dasarnya memahami kekuatan Yang Chen. Dibandingkan dengan mereka, dia sungguh lemah dan menyedihkan. Tapi sekarang, setelah merasakan pukulan ini, kedua binatang itu hampir melompat pada saat yang bersamaan. Mereka juga mulai menantikan esensi sejati bumi kelima. Yang Chen tidak memakannya sendirian. Kedua binatang itu adalah binatang yang memiliki atribut bumi. Secara naluri, mereka hampir bisa merasakan esensi sejati bumi kelima. Hanya saja karena perjanjian sebelumnya, mereka telah menjaga Yang Chen, menolak keinginan akan esensi sejati bumi kelima. Sekarang Yang Chen telah menyelesaikannya, kedua binatang itu akhirnya memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan esensi sejati bumi kelima. Dibandingkan dengan manusia, kondisi fisik binatang sangat berbeda. Esensi sejati bumi kelima yang perlu diserap dan disempurnakan Yang Chen dengan esensi sejati bumi kelima langsung mengalir ke tubuh Viper dan kalajengking pasir, dan dengan panik mulai memperkuat fisik kedua binatang itu, mengubah kekuatan spiritual di tubuh mereka. Kedua binatang itu bahkan hanya perlu tidur, menunggu tubuh mereka dibersihkan oleh esensi sejati bumi kelima. Kondisi unik ini bukanlah sesuatu yang membuat Yang Chen iri. Namun, hal ini memperkuat tekad Yang Chen untuk menarik kedua binatang itu ke Istana Chunyang. Dua binatang buas di alam jiwa baru lahir dengan kekuatan spiritual asal bumi kelima pasti bisa membuat kekuatan Istana Chunyang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, Yang Chen menunggu selama 2 bulan sebelum kedua binatang itu bangun dari tidurnya. Setelah pembersihan esensi sejati bumi kelima, kekuatan kedua binatang itu telah sepenuhnya meningkat ke tingkat tertentu. Bahkan skill transformasi mulai bisa berubah sementara menjadi bentuk manusia, tapi itu tidak cukup stabil. Setelah beberapa saat, mereka akan kembali ke bentuk aslinya. Kamu bukan iblis, kamu juga bukan sapi hijau. Setelah terbangun dari tidur nyenyaknya, hal pertama yang dilakukan Viper adalah bertanya pada Yang Chen dengan suara terputus-putus, kamu adalah seorang kultivator manusia, bukan? Ketika Viper menanyakan pertanyaan ini, Sen Scorpion di sebelahnya juga berubah menjadi pria parubaya dengan baju besi abu-abu, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, menatap Yang Chen. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.